Baik, selamat pagi semuanya. Baik, hari ini kita akan ada dalam dialog interaktif tentang pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Dan ada dua narasumber kita. Yang pertama Ibu Elis Setiati selaku Kepala Kantor Bahasa, dan juga ada Kak Christine Weking selaku staf teknis dengan jabatan Widya Bahasa Ahli Muda. Untuk itu kepada Ibu Elis dan Kak Christine saya undang ke depan. Selamat pagi Ibu dan Kak Christine, bagaimana kabarnya? Ya, selamat pagi, Ilin. Bagaimana? Kabarnya baik Ibu, Kak Christine? Baik. Puji Tuhan, baik. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Nah, kita mengacu pada pasal 36, 37, dan 38 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang simbol negara, salah satunya adalah bahasa Indonesia. Dan dari situ kita bisa mengerti bahwa dari undang-undang itu bahwa bahasa Indonesia itu perlu dijunjung dan diutamakan. Nah, namun isu yang beredar, Ibu dan Kak Christine, teman-teman semua, sekarang ini kita mengalami satu fenomena namanya gempa bahasa. Jadi perlu kita ketahui, gempa bahasa itu adalah satu fenomena di mana maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik, Ibu dan Kak Christine. Contohnya di jalan, di plaza, di taman kota, dan juga lain-lain. Nah, bagaimana Ibu dan Kak Christine memandang fenomena ini? Terima kasih para generasi muda yang ada di sini. Terima kasih Ilin. Kehadiran Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur itu merupakan unit kerja dari Badan Bahasa yang tugasnya melakukan tusi kami adalah pelindungan dan pemasyarakatan bahasa. Jadi kita melakukan program pelindungan bahasa daerah dan sastra daerah, juga pemasyarakatan bahasa untuk pemartabatan bahasa Indonesia. Nah, ketika ada gempa bahasa gempa bahasa itu menurut saya sebagai orang bahasa itu biasa. Jadi itu biasa dilakukan karena perubahan bahasa itu kita masih bergerak ya. Tidak seperti bahasa Inggris yang sudah stuck begitu. Jadi kita masih bergerak ya secara inovatif mencari bagiannya sendiri, dan tentunya para generasi muda itu kalau orang mengatakannya merusak bahasa dengan bahasa Jaksel dan sebagaimana adanya di tatanan bahasa baku, bagi saya itu tidak. Itu cakapan generasi muda. Jadi cakapan generasi muda itu dalam bahasa lisan tidak apa-apa. Tetapi ketika kita masuk ke dalam bahasa baku, bahasa yang memang sesuai kaidah di dalam pembicaraan yang lebih sifatnya lebih protokoler ya, di dalam lembaga, instansi, dan dokumen-dokumen, maka kita gunakan kaidah yang benar. Tetapi untuk cakapan itu bagi saya tidak masalah ya. Karena apa? Kita tidak bisa membendung laju dari perubahan sebuah bahasa, karena bahasa Indonesia sifatnya masih bergerak ya, terus mencari tempatnya. Dan bahasa-bahasa itu juga sudah mulai masuk di dalam KBBI, ada sebagian mulai masuk di KBBI, dan itu didukung. Tetapi ranahnya tetap pada bahasa cakapan. Jadi bukan di dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi masuk KBBI iya, ya karena itu kekayaan bangsa juga. Jadi begitu dari saya. Kalau dari Kak Christine sendiri bagaimana Kak, fenomena maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik? Ya, terima kasih Yelindri. Memang penggunaan bahasa asing ini khususnya bagi generasi muda sangat-sangat populer. Kadang-kadang generasi muda juga mencampur adukan penggunaan bahasa di dalam sebuah percakapan, atau seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau bahasa cakapan boleh sekali. Tetapi apabila bahasa Inggris itu pun digunakan di dalam secara resmi, itu secara aturan diperbolehkan, tetapi tunduk pada aturan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya penggunaan
penulisan bahasa asing itu harus dimiringkan, begitu. Jadi penggunaan bahasa asing boleh saja, tetapi harus tunduk kepada aturan yang berlaku, aturan kita bahwa bahasa Indonesia itu diutamakan, terus bahasa daerah itu dilestarikan, dan bahasa asing itu dikuasai. Dalam penggunaannya boleh, tetapi memang harus tunduk pada aturan penggunaan bahasa Indonesia. Penulisannya harus dicetak miring. Begitu saja Kak Christine tambahan. Ibu dan juga Kak Christine, kita kalau mengacu pada pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik, menurut Ibu dan Kak Christine, apa itu pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik? Apakah ketika kita menggunakan bahasa Inggris di ruang publik, artinya kita tidak mengutamakan bahasa Indonesia? Dan apakah ketika kita menggunakan bahasa Indonesia tidak sesuai kaidah, itu juga tidak mengutamakan bahasa Indonesia? Bagaimana pendapat Ibu dan Kak Christine? Ya, sebenarnya fenomena untuk daya jual ya, memang kalau di dalam proses niaga bahasa itu berbeda dari bahasa biasa. Tetapi ada satu hal, yang pertama adalah kalau Anda orang Indonesia, banggalah dengan bahasa Indonesia. Jadi itu budaya kita sudah membawa jauh ke arah yang ke barat-baratan begitu. Jadi sebenarnya orang asing sendiri mencari kultur budaya Indonesia itu dikejar, tetapi orang Indonesia sendiri kadang tidak bangga dengan apa yang dimilikinya. Ya, budaya, salah satu bentuk budaya terbesar adalah bahasa. Jadi kalau misalnya, kenapa tidak ketika kita meletakkan nama satu yang ingin kita jual itu dengan nama bahasa Indonesia, kenapa itu tidak membuat bangga ya? Jadi maksudnya kalau bisa kita utamakan dulu bahasa Indonesianya. Kalau ada pertanyaan, nggak keren Bu, ya kan kita tidak melihat keren tidaknya, tapi kita menulis brandingnya, cari yang menarik. Kapan perlu barang itu dinamakan dengan nama bahasa daerah, ya bahasa daerah itu mungkin kita lebih kepada melestarikan bahasa daerah. Atau ketika penulisan ini ya Kak Christine ya, misalnya welcome to hotel ya, atau welcome to Lipo Plaza. Kenapa tidak selamat datang ke Plaza Lipo Kupang? Nah itu kan lebih bangga kita menggunakannya. Jadi penggunaan welcome itu akhirnya membuat kita kok bisa, kenapa tidak kita letakkan ke selamat datang saja begitu. Biasakan, banggalah dengan bahasa, karena yang melihat itu orang lain, yang mempertimbangkan itu orang, bukan kita. Keren atau tidaknya itu tergantung kekuatan kita untuk membrandingkannya. Begitu menurut saya. Kalau menurut Kak Christine sendiri, kalau kita tidak menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah, apakah itu juga termasuk tidak mengutamakan bahasa Indonesia atau bagaimana? Baik, begini, ini mumpung adik-adik ada di sini juga, Kak Christine mungkin mulai dari ruang publik. Apa sih itu ruang publik? Kan tadi pertanyaannya Yelindri. Ruang publik itu ruang terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Nah, jadi ruang terbuka yang boleh diakses masyarakat umum itu sebaiknya memang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu. Jadi seperti yang Ibu contohkan tadi, selamat datang. Ya, lebih baik kita menggunakan selamat datang lebih dulu, setelah itu baru bahasa daerah dan bahasa asing di urutan yang ketiga. Jadi memang pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik yang kita utamakan ya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena masyarakat semua dapat melihat ruang publik itu, masyarakat dapat mempelajari apa sih kata-kata yang terkandung yang para pengusaha atau pemerintah yang tampilkan di ruang umum itu, di ruang publik. Jadi memang disarankan bahasa di ruang publik itu ya bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang juga dapat dipelajari oleh generasi muda, khususnya adik-adik ini, supaya mereka paham, oh iya, oh ini salah penulisannya, karena saya lihat di ruang publik ini begini tulisannya. Nah itu makanya layanan kantor bahasa juga selalu ada untuk masyarakat umum. Ya, terima kasih Kak Christine. Saya mau ke Ibu dulu nih. Menurut Ibu, dari pandangan Ibu sendiri sebagai orang berbahasa, bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini dalam artian pemerintah dan
bangga saja. Kalau kita orang Indonesia, maka banggalah kita dengan bahasa Indonesia. Kita cari di kamus ya, KBBI. KBBI itu sudah ada di Android ya, di dalam ini kita gadget atau di dalam bahasa Indonesianya Android itu ya, gadget ya, itu ada gawai ya, dalam bahasa Indonesia yang benar itu gawai, itu sudah ada KBBI. Kita bisa melihat di situ untuk persamaannya kita lihat apa misalnya layanan itu apa ya, jadi kita bisa melihat semua ada disediakan, tinggal rasa bangga saja. Bagi kami ya, kami hanya membuat kebijakan bahwa bahasa publik itu kita harus tampilkan jati diri kita ya. Kenapa tidak kita gunakan yang baik kalau masih ada yang baik ya? Kenapa tidak kita buat benar kalau masih ada sesuai dengan tatanan, agar orang asing pun menghargai bahasa Indonesia. Karena sekarang bahasa Indonesia itu sudah diinternasionalisasikan, dan kemarin saya dapat kabar dari Kepala Badan Bahasa bahwa di Mesir sendiri orang yang ingin belajar bahasa Indonesia itu dari 170 orang itu belum tentu lulus untuk kelas pelajaran bahasa Indonesia. Jadi itu sulit sekali masuk kelas-kelas itu, dan mereka berebut dalam satu hari. Jadi bahasa Indonesia begitu digemari. Kenapa kita orang Indonesia tidak memberikan tampilan yang baik untuk orang luar, agar dalam bahasa publik itu orang bangga, orang bisa melihat oh orang Indonesia itu menghargai bahasanya sendiri. Begitu. Berarti kalau sebenarnya terkait dengan regulasi kebijakan itu sudah ada dari pemerintah, dari kantor sendiri juga ada undang-undangnya. Bahkan Badan Bahasa memberikan apresiasi kepada ruang publik yang membuat bahasa publiknya sebagai bagian dari kaidah bahasa yang disempurnakan, dan itu seluruh pemerintah daerah diberikan apresiasi ya dari Badan Bahasa. Berarti sebenarnya masalahnya tergantung di sikap bahasa ya Bu. Saya mau ke Kak Christine dulu nih Kak. Iya, kalau dari Kak Christine sih sama seperti Ibu tadi. Apalagi generasi muda kita ini, adik-adik pelajar dari SMK Negeri 1 ini harus bangga dulu. Intinya harus bangga dulu dengan bahasa kita. Di negara lain mungkin berbeda bahasa, tetapi kita di Indonesia ada 718 bahasa daerah. Nah, bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita harus bangga, karena dengan bangga kita dapat berkomunikasi dengan teman-teman kita yang memang berbeda budaya, berbeda bahasa ibu dengan masyarakat. Jadi memang intinya seperti yang Ibu Edi sampaikan tadi, sikap kita harus bangga bahwa kita memiliki bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kita bangga dengan bahasa Indonesia? Ya, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa Indonesia yang baku. Kalau kita sedang di ruang publik, kita sedang berkampanye seperti saat ini, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga apa yang masyarakat tangkap, apa yang masyarakat dengar, mereka dapat pahami, mereka dapat mengerti maksud yang kita sampaikan dan yang mereka tanggap. Itu intinya Kak ini. Terima kasih Kak Christine dan Ibu. Ada pertanyaan lagi. Dari maraknya penggunaan bahasa asing dan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku di ruang publik, kemudian saya menganalisis satu hal. Apakah mungkin ketika dengan maraknya penggunaan bahasa asing, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak benar sesuai kaidah, apakah itu akan menghambat proses internasionalisasi bahasa itu sendiri? Menurut Ibu dan Kak Christine bagaimana? Ya, sebenarnya kita itu mengurangi sebenarnya ya, karena kan ketika kita sudah menulis tentunya lembaga, setelah itu pengusaha tidak mungkin dengan cepat menghapuskan itu karena butuh modal ya untuk memperbaikinya. Tetapi kita memberikan semacam edukasi kepada masyarakat. Kami lembaga bahasa mengharapkan, mengupayakan ya agar bahasa Indonesia itu ya itu diutamakan. Dalam rangka apa? Dalam rangka melestarikan agar bahasa kita itu tidak pudar begitu. Jadi kita sebagai identitas kebangsaan, sebagai bangsa Indonesia, wajib memperlihatkan di ruang publik itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau persoalan bahasa asing, setelah bahasa Indonesia itu baru bahasa asing. Wah, itu yang kita harapkan ya. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang terlebih dahulu, tidak apa-apa bahasa asing. Kenapa? Orang perlu ada terjemahannya. Jadi di
bawah tepatnya, dan akan lebih baik bahasa daerah letaknya nomor 2. Jadi sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi Trigatra Bangun Bahasa adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Tidak masalah semua orang menguasai bahasa asing, tetapi bahasa identitasnya, jati dirinya sebagai orang Indonesia, banggalah kita menjadi bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kami sebagai lembaga bahasa membawa serta seluruh generasi muda untuk bangga dengan bahasa Indonesia ini. Jadi itu yang membuat kami selalu melayani Nusa Tenggara Timur dengan sepenuh hati, dengan pelayanan kami yang kami berikan di kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat teman-teman seperti Kak Christine dan yang lainnya. Begitu. Kalau dari Kak Christine sendiri bagaimana? Contohnya kan Kak, kita lihat contohnya di sektor pariwisata, sektor perhotelan dan lain-lain, kebanyakan menggunakan bahasa asing. Ketika ada turis yang berkunjung, contohnya mereka sudah tahu bahwa ada bahasa asing, tidak ada bahasa Indonesia di situ. Nah, apakah itu akan menghambat proses internasionalisasi bahasa Indonesia dalam skala kecil, Kak? Menurut Kakak bagaimana? Memang di ruang publik itu yang kita tekankan itu kalau bisa 3 bahasa begitu. Bahasa Indonesia dengan urutan pertama sesuai dengan slogan Trigatra Bangun Bahasa. Selain itu masuk kepada bahasa daerah dan bahasa asing. Nah, apabila di sektor pariwisata kita dari Badan Bahasa lebih gencar untuk menggunakan 3 bahasa itu. Contoh misalnya di Labuan Bajo, kalau bisa selamat datang itu diucapkan dalam 3 bahasa, supaya bahasa Indonesia lebih dikenal juga di negara luar, dan itu ya sedikit mempercepat proses penginternasional bahasa Indonesia begitu. Memang ya, karena di tempat lain coba nanti Ilindri bisa ke Sumatera, Soekarno-Hatta, ke Bandara Ngurah Rai, ke Bandara Juanda. Sekarang mereka sudah menggunakan 3 bahasa untuk memanggil para penumpang, untuk memanggil menginformasikan apapun mengenai penerbangan. Itu mereka sudah menggunakan 3 bahasa: bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Begitu. Ya, terima kasih Kak Christine. Saya mau ke Ibu dulu nih. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan kantor bahasa? Mungkin program atau kegiatan untuk pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik, mungkin dengan berkolaborasi dengan berbagai lembaga atau sebagainya. Mungkin Ibu bisa mengelaborasikannya lebih. Iya, 12 tahun kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah tumbuh dan berkembang ya. Jadi sudah banyak yang dilakukan penyuluhan bahasa daerah. Tetapi tahun 2022 sampai 2023 ini kita melakukan hal yang berbeda. Jadi program kami fokus berkelanjutan dan berkolaborasi. Jadi untuk bahasa di ruang publik sudah dilakukan Kak Christine di Pulau Ende ya, di Ende, di Kabupaten Ende ya. Jadi sudah dilakukan pembinaan 45 lembaga, dan itu sudah dilakukan dari 2022 berkelanjutan sampai tahun kedua dan nanti terakhir di tahun ketiga. Jadi program kami adalah pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik dimulai di Kabupaten Ende dan nanti akan beralih setelah 3 tahun ke daerah lainnya. Jadi 45 lembaga. Jadi disitulah kami memulai program yang belum pernah kami lakukan, yaitu fokus berkelanjutan dan berkolaborasi. Nanti setelah itu sukses, lembaga-lembaga di situ akan mengimbaskan kepada kantor-kantor lain bahwa ternyata penggunaan bahasa publik yang baik dan benar itu sangat membanggakan kita. Jadi Kak Christine sudah melewati programnya dan bisa langsung ditanyakan kepada Kak Christine. Jadi mudah-mudahan Kota Kupang juga akan menjalaninya di tahun 2025 ya Kak Christine. Tetapi di tahun 2023 ini kita tetap berjalan untuk melakukan penyuluhan ya, melewati duta bahasa juga lewat program seperti ini ke sekolah-sekolah, ke generasi muda, ke komunitas, dan kami juga sudah akan datang dalam inovasi kami terbaru yang baru saja kami buat ya. Inovasi itu mungkin
mungkin akan seperti jualan keliling ya, pelayanan kantor bahasa. Jadi jasa keliling layanan kantor bahasa yang kami beri nama kemarin Jalinan Bastra, jasa keliling layanan duta bahasa. Mungkin nanti iklannya bisa saja Kak Christine, layanan ahli bahasa gitu ya, di TikTok di mana, atau layanan literasi, layanan fasilitasi, atau layanan perpustakaan. Nanti kita buat iklan-iklannya, dibantu para adik-adik magang yang sekarang ada 2 orang dua universitas magang di kantor kami, dari Undana, FISIP Undana, dan dari Unkris ya, jurusan bahasa Inggris. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah membantu kami ya, luar biasa. Mereka juga membuat video-video keren masuk ke Instagram kami. Mereka membuatkan video iklan-iklan yang luar biasa dari FISIP, dan nanti yang dari bahasa Inggris ikut program untuk membuat takrir penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia dari buku berbahasa asing. Begitu, Ilin. Ya, ternyata sudah banyak sekali program yang dilakukan kantor. Nah, Kak, saya mau mengulik tentang program kerjasama dengan 45 lembaga di ND. Nah, Kak Christine sebagai orang teknis, kenapa memilih kota ND dan bagaimana program itu sudah berjalan sejauh ini, dan hasil atau targetnya bagaimana, Pak? Ya, program Badan Bahasa itu namanya Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik. Kita berfokus kepada kota ND karena kota ND merupakan rahim Pancasila dan juga dijuluki kota pelajar, karena di sana banyak sekali sekolah-sekolah yang menjadi pemangku kepentingan dan mitra dari kantor bahasa. Kami memilih kota ND karena satu, memang dia rahim Pancasila. Dasar negara ini tumbuh dari kota ND, sehingga kami menginginkan wajah bahasa di kota ND menjadi tolok ukur, role model, tolok ukur untuk kabupaten-kabupaten lain. Pembinaan kita sudah lakukan sejak 2022 dan nanti akan berakhir di 2024. Karena seperti Ibu sampaikan tadi, program ini berkelanjutan selama 3 tahun. Iya. Dan hasilnya tahun kemarin kita sudah mengevaluasi, memang ada 30 lembaga yang mengalami peningkatan, dan di wajah bahasa sekolah itu ada 7 objek yang kita nilai. Kegiatan ini memang ada 2 objek sasaran, wajah bahasa di ruang publik dan juga dokumen negara. Tetapi yang kita fokuskan di ruang publiknya dulu, karena memang ruang publik itu sasaran untuk masyarakat umum di kota ND untuk mempelajari bahasa. Jadi memang itu yang kita bina. Dan di 7 objek itu ada objek yang kelima, itu tentang jasa dan barang. Nah, dari produk-produk barang itu juga kita bina bagaimana membuat merek, bagaimana kita melatih untuk memberikan informasi lengkap di dalam produk barang itu. Seperti yang kita saksikan ini, pameran ini kita sasar untuk itu juga. Jadi kita bina nanti para UKM-UKM ini untuk lebih mengutamakan bahasa Indonesia di dalam produk mereka. Dan itu ada di program pengutamaan bahasa negara itu, di objek yang ke-7. Dan evaluasinya dari 45 lembaga, ada 30 lembaga yang memang sudah mengalami peningkatan. Kita berharap di akhir nanti semua lembaga yang kita bina mengalami perubahan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di semua wajah bahasa mereka. Berarti sebenarnya outputnya itu juga bisa menjangkau penggunaan bahasa Indonesia di industri kreatifnya. Iya, karena ada di produk, di objek, di objek yang kelima itu memang ada produk barang dan jasa. Iya, jadi para lembaga itu apakah mempunyai produk? Iya, mungkin majalah. Kalau misalnya lembaga pemerintah ada lamannya mereka, begitu. Kalau lembaga swasta ya
ya seperti ini UMKM yang kita hadirkan di pagi hari yang ceria ini. Lalu sejak pelaksanaan program tersebut, Kak Kristi sebagai orang teknis dan juga mungkin Ibu sebagai kepala kantor yang mengawasi, mengontrol program tersebut, apa tantangan terbesar ketika membangun fokus kolaborasi dan berkelanjutan tadi sehingga bahasa Indonesia itu bisa dikembangkan? Tantangan terbesarnya apa sepanjang ini? Iya, mungkin hambatan terbesar adalah kurangnya perhatian ya. Jadi kurangnya perhatian dan rasa bangga, itu saja. Saya melihat masih bahwa bahasa Indonesia kok terlalu banyak ininya ya. Jadi mereka mengatakan yang penting bisa berbahasa. Jadi itu saja, kita menumbuhkan rasa bangga itu yang setengah mati sebenarnya. Jadi itu saja hambatannya. Jadi nanti mungkin pemerintah daerah lebih perhatian untuk melakukan perombakan-perombakan besar dan memberikan penguatan kepada seluruh masyarakatnya agar menjadi lebih baik dalam pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Itu saja ini. Oleh Kak Kristi, hambatan di lapangan Kak? Iya, kalau hambatan memang sama seperti yang Ibu sampaikan tadi, sikap para pemangku kepentingan dan juga stakeholder yang ada di bawahnya itu. Sikapnya itu masih menggunakan bahasa Indonesia hanya untuk berkomunikasi. Yang penting komunikasi itu sampai. Tetapi kadang-kadang ya kita orang bahasa juga ini maksudnya apa? Ternyata kalau kita menerima surat ternyata ambigu. Motif tafsir surat ini maksudnya apa? Ternyata begini. Nah itu kurangnya sikap masyarakat dan mungkin aturan yang belum sepenuhnya diikuti oleh masyarakat umum. Jadi ada aturan yang sudah dikeluarkan, tetapi memang masyarakat bisa hanya semua bahasa Indonesia. Kenapa sih? Kok harus dipelajari? Apa sih pentingnya? Begitu. Bahasa Indonesia kan bahasa kita. Kenapa harus dipelajari? Gitu. Ternyata memang yang mereka sebutkan itu, yang mereka tuturkan itu salah. Lah, Ibu sudah berbicara yang salah. Tetapi Ibu harus bilang, ini benar. Nah, gitu. Jadi memang sikap diri lebih mencintainya. Makanya di sini kita undang generasi muda dari SMK Negeri 1 supaya menjadi mitra kita juga, mitra duta bahasa, supaya bekerja sama dengan kita. Mereka menjadi mitra untuk menyalurkan di sekolah mereka. Setelah mereka kembali, mereka menjadi mitra kita, mitra duta bahasa untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah Kak, mungkin sebagai Kristi, sebagai orang teknis nih, mungkin Kakak punya saran ataupun punya masukan, penguatan kepada adik-adik yang sebentar ini akan melakukan kampanye Kak. Bagaimana strategi pendekatan yang baik yang bisa mereka lakukan untuk kampanye bahasa ini? Iya, untuk kampanye bahasa yang sebentar nanti adik-adik lakukan, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya, bahasa yang benar belum tentu baik, tetapi bahasa yang baik sudah pasti benar. Jadi sopanlah berbicara. Ada banyak sekali yang adik-adik bisa gunakan. Contohnya UKB, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah ada di gawai adik-adik sendiri. Kalau bingung dengan kata ini, boleh dicari di KBBI. Kata ini benar apa tidak? Kata ini benar tidak? Jadi sebisa mungkin dimanapun kalian berada, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa yang baku, yang sopan. Terima kasih Kak Kristi dengan Ibu Elis, sangat alot ya diskusinya. Mungkin ini pertanyaan akhir sebelum mungkin ada sesi tanya jawab. Apa pesan dan juga mungkin amanah, harapan dari Ibu maupun Kak Kristi kepada pemerintah, masyarakat maupun lembaga pendidikan, kami sebagai generasi muda untuk terus mengutamakan bahasa Indonesia? Mungkin dari Ibu dulu. Mungkin saya rangkum saja, kita lebih peduli saja. Jadi lebih peduli, lebih perhatian, sikap kita harus positif terhadap bahasa Indonesia agar kita bangga menjadi orang Indonesia. Itu saja. Terima kasih Ibu. Kalau dari Kak Kristi? Tetap cintai bahasa Indonesia. Bangga dan cinta terhadap bahasa Indonesia. Ya. Terima kasih. Mungkin boleh tepuk tangan
panitia tolong. Tiga orang penanya yang pertama yang sudah berdiri. Yang berdiri, oh ya, boleh. Teman di belakang sudah berdiri terlebih dahulu. Kaisa, tolong pelantangnya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Banyak yang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Servasius Banasi, biasa dipanggil Servas. Saya dari jurusan pemasaran kelas 11. Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai budaya, bahasa, dan keanekaragaman. Bahkan Indonesia jadi negara kedua setelah Papua yang memiliki bahasa daerah terbanyak. Nah, kita tahu bahwa Indonesia disatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, yang saya tuliskan di Nusa Tenggara Timur, terkhususnya bagi saya yaitu Kota Kupang, banyak yang sering masih menggunakan bahasa setempat atau bisa dibilang bahasa Kupang. Bahkan rata-rata masyarakat Kota Kupang menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi. Untuk karenanya, apa sih yang harus ditanamkan dalam diri kami sebagai anak-anak milenial yang zaman sekarang agar lebih harus mengutamakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari, ataukah mungkin ada usaha dari Kreda Duta Bahasa Provinsi NTT untuk menanamkan atau mengedukasi kami sebagai para remaja dalam menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, atau mungkinkah ada dampak-dampak negatif maupun positif yang belum kami ketahui oleh para remaja dalam melestarikan bahasa Indonesia di sini. Sekian, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya, mungkin langsung dijawab oleh Ibu dan Kak Christine. Ya, terima kasih Adek ya. Saya tadi namanya tidak Cekos, betul? Cekos. Nama ya sudahlah. Yang penting si manis ya, laki-laki yang manis. Ada sebuah nama. Ya, terima kasih. Jadi begini, kalau untuk bahasa cakapan, lisan tidak apa-apa menggunakan bahasa Melayu Kupang. Ada di dalamnya katong, sonde, tidak masalah. Tetapi ketika masuk kepada pelajaran, ya untuk tulisan, membuat sebuah cerpen atau membuat sebuah laporan ilmiah, itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dokumen, jadi dalam bentuk dokumen, adik-adik harus membiasakan diri menulisnya. Tapi kalau untuk bahasa cakapan, Anda diubah dengan bahasa yang baik dan benar, pasti bingung. Apakah kamu sudah makan? Makan apakah hari ini? Sudahkah Anda pergi mandi? Nah, begitu akan sulit sekali ya. Kecuali Anda menonton Lala yang ada di TikTok itu ya, Lala kecil itu yang sekarang sedang sakit, itu bahasa Indonesianya bagus sekali ya. Itu bisa jadi teladan kita. Tetapi kalau kita di Kupang menggunakan bahasa cakapan campur-campuran, hancur-hancuran, tidak masalah. Yang penting pada saat Anda sekolah mampu menuliskan pelajaran dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka dari itu pedoman yang Anda pegang adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, dan itu sudah ada di dalam Play Store ya, di dalam gadget itu tadi, di dalam gawai Anda tadi. Jadi ambil saja ya Dek ya, tidak apa-apa kalau dalam cakapan sehari-hari, karena kami tidak punya kuasa untuk menyuruh orang tidak menggunakan itu. Kenapa? Karena bahasa daerah pun harus dilestarikan. Kalau Anda ingin bicara sesama Anda, maka bicaralah dengan santai. Tetapi ketika bicara dengan orang di luar dari Kupang, saya orang Kalimantan, orang Dayak asli, Anda tidak bisa menggunakan bahasa daerah. Maka dari itu kesulitannya adalah kalau tidak terbiasa, maka akan banyak kosakata bahasa daerah yang ikut. Saya sendiri bingung. Waktu pertama kali masuk kantor, teman-teman bilang, katong ini Bu, sonde Ibu. Saya berpikir begini, apa yang dibicarakan mereka ini ya? Itu kesulitannya. Jadi kalau Anda mampu berbahasa daerah, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka kedatangan teman-teman dari luar itu tidak akan membuat masalah, ya, tidak akan ada persepsi. Jadi gunakan saja di saat yang tepat, di saat yang pas,
maka bahasa Indonesia akan menjadi suatu usaha yang manjur atau yang baik untuk dilaksanakan. Jadi yang penting adik-adik itu saya katakan berada di tempat yang tepat, di dalam sekolah, menulis laporan ilmiah, berbicara kepada orang tua yang bukan orang tua Anda, kepada guru, kepada seluruh orang-orang yang kita hormati. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar maksud itu tersampaikan dengan baik. Itu saja menurut saya, Kak Christine. Ya, Kak Christine tambahkan sedikit. Adik, bahasa Kumang itu masuk dalam kategori bahasa Melayu Kumang, itu bahasa daerah. Jadi memang wajib dilestarikan oleh generasi muda adik-adik ini. Jangan sampai bahasa daerah kalian hilang. Nah, kalau hilang, kalian berkomunikasi balik lagi ke daerah mau pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nah, kalau bisa bahasa daerah dipakai seperti yang Ibu sampaikan tadi, tetap digunakan. Mungkin pada saat forum-forum yang tidak resmi, jadi di rumah sehari-hari. Nah, ya, ragam cakap tadi yang Ibu sampaikan, bahasa sehari-hari boleh menggunakan bahasa Melayu Kupang. Nah, bagaimana menanamkan dalam diri supaya tetap cinta bahasa Indonesia? Caranya di ruang publik, di acara-acara forum-forum resmi, gunakan bahasa Indonesia yang baku. Jadi contoh, Kak Christine bisa kasih contoh. Apabila ada yang tanya jam, sekarang jam berapa? Nah, kalau bisa tanya, mau campur bahasa, kalau ragam cakap, sekarang sudah pukul berapa? Jam diganti dengan pukul. Begitu. Jadi gunakan yang baku. Misalnya contoh lain, izin, seharusnya izin pakai J. Jadi adik-adik generasi muda biasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, itu akan menumbuhkan cinta kan bahasa Indonesia. Itu saja mungkin tambahan dari Kak Christine. Bisa dimengerti Kakak? Terima kasih. Penanya kedua, silakan. Mohon maaf, Kakak, silakan Ibu. Terima kasih, selamat siang. Pada siang hari ini sebenarnya saya mau belanja ya, saya punya warung kecil, punya kios. Cuman kebetulan saya lihat ini, ada bahasa Indonesia terus. Nama saya Maudiana. Memang kalau Indonesia ini beragam-ragam bahasa, berbagai-bagai daerah, tapi memang kadang kita lebih condong ke bahasa-bahasa kita seperti bahasa Kupang, Ketok, Sonde. Seharusnya ya harus dia dan tidak. Terima kasih kalau saya boleh bersama bergabung dengan Ibu di sini. Saya tidak datang pas sudah tengah acara. Saya berterima kasih kalau boleh berkumpul bersama di sini, walaupun sekarang ekonomi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tetapi saya mempunyai kios, kalau bisa ya dengan adanya ini niaga jualan-jualan yang kecil, bukan saja diperkenalkan di swalayan atau di toko-toko besar, tapi saya mau supaya kalau bisa jualan yang ada ini mungkin bisa mampir ke kios, ke toko supaya lebih dikenal lagi produk-produk yang ada. Toh kita jangan terlalu bangga dengan produk di luar. Indonesia ini punya berbagai ragam makanan, minuman, terus ini kuliner dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya juga bangga dan boleh hadir di sini. Kami terus mendukung supaya usaha ini, Kri dan Duta Bahasa ini bisa tetap berjalan dengan baik dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk tanggapannya Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Ini konsumen yang masuk LIPO, ya, terus Ibu ikut seperti ini, kami berterima kasih Ibu ya, Ibu mendukung acara ini. Mudah-mudahan masyarakat yang ada di sini juga mendukung kehadiran kantor bahasa Melayu
melalui duta bahasanya untuk menyosialisasikan kepedulian terhadap bahasa Indonesia. Ya Bu ya, terima kasih banyak Ibu. Baik, kepada penanya terakhir, Kakak silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Glenn Yasrina Lekapu, biasa dipanggil Glenn. Saya dari jurusan pemasaran kelas 11 dari SMK 1 Negeri Kupang. Nah, pertanyaan saya, menurut ibu-ibu, apakah Iya, terima kasih. apakah ada faktor tertentu yang membuat brand bahasa asing lebih terkenal dibandingkan dengan brand bahasa Indonesia? Terus, bagaimana cara kita warga lokal untuk mengatasi atau beradaptasi terhadap brand asing yang masuk ke dalam Indonesia, dan apakah penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari dapat memengaruhi identitas budaya kita? Sekian dari saya. Silakan Ibu. Iya, terima kasih anak-anak Glenn, tadi ibu-ibu ya. Terima kasih. Penggunaan bahasa asing itu ya sebenarnya memang membuat kita lebih percaya diri atau lebih keren kalau tepat pada tempatnya. Ya, misalnya kita mengikuti lomba pidato dalam bahasa asing, kita mengikuti apa? Ya, semacam ke internasional begitu. Terus proses bisnis juga bahasa asing diperlukan dalam penerjemahan ya. Lalu kita juga proses untuk pembuatan lagu, video itu bahasa Inggris banyak dilakukan ya. Tetapi yang jadi masalah kita adalah kenapa orang kita tidak bangga dengan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa sebenarnya orang asing itu mencari kultur budaya yang murni. Jadi kita saja yang merasa bahwa itu keren. Padahal mereka melihat semakin kita alami, semakin natural, itu semakin keren. Ya, coba Anda bayangkan, orang datang jauh-jauh bukan mencari di tempat yang orang luar negeri ya, mencari tempat yang biasa mereka kunjungi, tapi yang dikejar adalah satu, Labuan Bajo kan, Alor, setelah itu Rote, ya belum lagi tempat yang indah lainnya. Nah, itu yang membuat kenapa tidak kita usung bahasa Indonesia ketika kita membuat sebuah produk begitu ya, kita membuat itu dan membuat dia bangga, karena hanya kita lah yang membuat bangga bahasa Indonesia itu. Jadi perasaan adik-adik generasi muda ini mulai sekarang jangan gunakan perasaan. Karena apa? Karena ketika Anda mendahuluinya, membiasakannya dengan kebanggaan yang datang dan lahir dari diri sendiri, itu yang keren. Ya, perasaan itu yang keren. Bukan produk dengan bahasa asingnya, tetapi perasaan banggalah yang membuat Anda itu lebih keren daripada bahasanya. Ya, cinta dengan bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia. Itu yang membuat Anda keren daripada orang lain. Jadi itu yang menurut Ibu rasa percaya diri kita, identitas kita sebagai bangsa Indonesia, tunjukkan bahwa kita mengutamakan bahasa Indonesia. Itu saja jawaban saya. Ya. Akan dari Kak Kristi menambahkan? Iya, Kak Kristin hanya menambahkan yang seperti Ibu sampaikan tadi, yang intinya dek, cinta dulu bahasa Indonesia. Kami tidak melarang adik untuk menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris lah. Tetapi sesuai dengan slogan kami, bahasa asing itu dikuasai dan digunakan seperlunya. Dikuasai itu untuk kemampuan kita, seperlunya untuk apa? Jika untuk berkomunikasi dengan orang asing. Kalau adik ketemu dengan orang asing yang dari Inggris, ya gunakanlah bahasa Inggris. Kalau yang dari Eropa, Spanyol, ya gunakanlah bahasa Spanyol. Jadi bahasa asing itu dikuasai dan digunakan seperlunya. Seperlunya ya apabila ketemu dengan orang asing. Kalau sesama orang bahasa Indonesia, masa hi, how are you? Oh, aku OTW ya, tidak perlu. Nah, risiko ya waktu udah habis tahu, tapi jangan dimatiin dulu, belum selesai kampanye.
Iya, ya. Jadi seperlunya saja ya menggunakan itu kalau kita ketemu dengan orang asing. Kalau misalnya di SMK ada guru bahasa asing, ada guru yang ya pertukaran guru dari negara lain, kalau bisa stimulus dia untuk menggunakan bahasa Indonesia. Dia datang ke Indonesia, dia harus mempelajari bahasa Indonesia. Begitu. Jadi generasi muda intinya itu bangga dan kalau bisa menggunakan bahasa Indonesia dimanapun juga. Iya, itu saja terakhir. Terima kasih Ibu dan Kak Christine, boleh berikan tepuk tangan untuk setiap jawaban yang sangat luar biasa. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya mungkin setelah sesi ini ya, boleh bertanya di luar panggung. Untuk kesimpulan untuk kita, mari kita terus bangga dan terus cinta dengan bahasa Indonesia. Karena berbahasa Indonesia bukan sekadar kebiasaan, tapi merupakan bagian dari identitas kita sebagai orang Indonesia yang bangga. Terima kasih untuk partisipasi dan kehadiran daripada kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu, terima kasih Kak Christine, dan acaranya saya kembalikan ke Pewara. Ya, terima kasih Kak Yulin dan juga Kak Christine dan juga Ibu Elis untuk dialognya ya yang sangat luar biasa. Boleh kasih tepuk tangannya dulu sekali lagi untuk para narasumber kita juga Yulin yang udah datang. Oke, kita foto bersama mungkin ya. Silakan. Yulin di tengah.